harapannya adalah memang sebenarnya bukan dosen yang aktif, dalam artian kayak misalnya di sini pengampunya adalah koordinatornya adalah Pak Arif, bukan berarti semua materi Pak Arif terus yang share, bukan ya, tapi malah lebih baik ada dari kalian, kemudian memberi masukan, kemudian ngasih saran, atau mungkin ada yang mengkritisi sesuatu. Nah, itulah komunitas, dan harapannya adalah dari komunitas ini, komunitas mobile khususnya ya, itu bisa menghasilkan sesuatu produk ya. Produk, atau dalam artian produk itu tidak harus apakah harus jadi satu aplikasi ya Bu? Nggak harus, tapi minimal kalian sudah punya sesuatu yang bisa kalian develop ya ke depannya. Mungkin benar gitu ya Pak Arif ya? Iya, Bu. Oke, oke. Kemudian nanti hari ini saya akan sharing tentang dialog flow ya. Dialog flow kebetulan juga tahun 2018 saya sudah pernah share tentang dialog flow ya. Di sini nanti saya akan share kembali, dalam artian ini adalah bisa dibilang apakah ini lanjutannya ya Bu ya? Ya bisa dibilang seperti itu ya. Jadi harapannya juga nanti ketika saya sudah menyampaikan materi, mungkin dari kalian yang mau tanya, atau harapannya sih kalau saya ada yang mau berkenan untuk share screen dalam artian adalah ternyata kalian juga ngikutin nih, kalian juga ngikutin langkah-langkah saya atau mencoba gitu ya, gimana apa cara bikinnya gitu. Nah itu malah lebih bagus lagi karena itu memang benar-benar sebuah komunitas ya. Jadi bukan hanya saya aja tapi dari kalian juga. Oke, mungkin di sini ada 60 ya, 60 siswa, harapannya kalian semua ngikutin ya, bukan sekedar join atau nyari sertifikat ya. Ya di sini ada sertifikatnya nggak Pak Arif nih? Ada, Atau Bu. apa? Oke, sertifikat. Poin poin TK atau Poin tugas sertifikat? khusus sama sertifikat. Oh, peserta juga dapat sertifikat ya? Semuanya Iya, ya? dapat. Iya. Oke. Iya, nggak hanya sertifikatnya aja ya? Oke. Oke, mungkin saya akan sambil saya cerita, saya start screen aja ya. Saya akan start screen. Oke. Nah, ini adalah oke, materi hari ini atau apa ya, topik ya, kalau ngomongin materi nanti kayak kuliah ya jadi. Oke, topik hari ini tentang dialog flow ya. Nah, dialog flow mungkin sebelumnya kalian ada yang sudah pernah dengar. Nah, mungkin biar lebih interaktif nih, saya pengen tahu yang sudah pernah tahu dialog flow siapa nih? Boleh deh di chatnya. Atau mau pakai suara boleh. Saya sudah tahu Bu, saya sudah belum pernah Bu. Nah, saya pengen tahu ada berapa orang sih yang sudah apa namanya, sudah pernah sudah pernah tahu tentang dialog flow. Oh, masih absen ya ini Pak ya? Oke, baru mendengar. Oke, Stefanus. Oke, Stefanus ini udah dapat kelas saya mobile ya. Nah, ini juga nanti kalian nih, nah saya kasih tips juga karena dialog flow ini adalah materi yang intinya belum banyak yang terutama di Stiki ya, terutama di Stiki itu belum banyak yang berminat untuk riset di sini ya. Yang baru satu kemarin yang dari ini ya, bimbingan saya, bukan bimbingan sih sebenarnya, dapat masukan dari saya tuh Niki hadir nggak ya di sini ya, Niki Rufiansyah 2015, nggak ada ya kayaknya ya, Niki Rufiansyah. Nah, Kayaknya dia nggak sudah ada. nggak ada ya Pak ya. Oke, nah mungkin nanti next itu Niki bisa juga sharing juga, tapi yang jelas kemarin untuk tugas akhirnya juga kemarin dapat masukan juga, saya kasih masukan bikin dialog flow aja untuk bikin botnya PMB Sticky gitu ya. Oke, jadi dari kalian, nah ini sangat tepat untuk kalau yang mau riset, nanti juga saya akan open riset siapa yang mau tertarik untuk dalamin dialog flow, khususnya untuk jadi tugas akhir skripsi atau untuk dipublikasi sebagai jurnal. Nah itu saya sangat open sekali karena kebetulan saya juga sampai saat ini, jadi jangan dianggap juga wah pasti yang sudah menguasai segalanya tentang dialog flow. Belum tentu, karena juga tetap terus belajar gitu ya, terus belajar, terus praktek. Oh ya, tadi ada yang sudah pernah ikut ya untuk nah ini workshopnya yang tahun 2 tahun lalu ya ternyata ya, November 2018. Ini wajahnya siapa nih yang ada di sini ya? Nah itu saya sudah pernah, ada orangnya di sini. Ayo, wajahnya siapa ini? Apa? Saya Bu gitu ya. Lebih santai gitu ya. Jadi saya pengennya nanti
saya kayak ngomong sendiri, terus ini yang lain di silent ya. Jadi saya kan nggak tahu ya, ini saya ngomong sendiri apa ada yang dengerin gitu. Nggak apa, jadi silakan kalian mau lewat chat, mau lewat mikrofon, boleh ya kalau misalkan ada yang mau ini ya, di komentarin lah gitu ya. Nah ini kalau di chatbot, saya cerita dulu waktu chatbot for e-commerce develop ke Facebook ya, pakai developer.facebook.com. Nah, kalian mungkin ada nggak sih yang dari workshop ini sampai sekarang masih jalan atau mungkin diterapkan di usahanya mungkin? Nah, itu jadi gimana caranya ini ya sharing dari menghubungkan dialog flow dengan Facebook API. Nah, mungkin saya mau share juga sekilas tentang kalau masih ada sih, tadi saya sudah siapin ininya ya filenya. Pokoknya intinya gini deh, intinya waktu itu saya sharing tentang gimana caranya konekin dialog flow pakai Facebook Messenger, tapi itu pun kalian harus punya namanya Facebook page ya. Tapi nggak tahu sekarang masih banyak nggak sih yang pakai Facebook, kok kayaknya ini ya, kayaknya nggak semua, siapa nih yang masih aktif pakai Facebook nih? Facebook 2020 Facebook ya, bener sekali ya. Jadi itu tadi, apalagi anak IT ya, anak IT hati-hati kalian, jangan terlalu ngandalin materi yang ada di kampus. Ini nggak ada nih di kampus, nggak ada di kurikulum, nggak ada, nggak bakal sampai lulus pun nggak bakal ada yang ngajari dialog flow. Artificial intelligence pun nggak akan ada kurikulum ini. Nah ini dapatnya di mana Bu? Ya dapatnya kalian harus cari sendiri, cari pelajari sendiri. Padahal di luar sana ini sedang dikembangkan. Bahkan bisa jadi waktu kalian lulus nanti ini sudah, wah teknologinya lebih tinggi gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya mau ulas dulu sebelum kita lanjut untuk gimana sih dialog flow cara kerjanya. Mungkin semua pada dengar namanya chatbot ya, sudah pada tahu yang namanya chatbot. Oh, ada yang masih pakai Facebook buat lihat kenangan ya. Oke, ya. Oh, aktif ya, aktif. Oke. Iya, kemarin yang November 2018 yang ikut workshop saya siapa aja? Tadi saya sempat lihat Rifai ya tadi ya. Rifai, terus siapa lagi yang masih ingat? Nah, saya tahu ikut Bu tahu. Berarti ini Rifai khususnya masih ingat nih, buat dialog flow masih ingat ya. Nah, harapan saya nanti sambil sekarang kalian coba buka juga dialog flow-nya. Nanti kita akan, saya pengennya sih nggak hanya saya aja yang share screen, tapi kalian juga ya mau nunjukin silahkan ya. Malah lebih asik tuh interaktif ya, komunitas. Oke, FB buat lihat sheet post. Waduh, buat lihat sheet post ya. Buat bakulan. Oke, ya jadi nah khususnya buat bakulan itu tadi, kalau buat bakulan tadi memang cocok banget kalau kalian pakai namanya chatbot. Ngomong-ngomong sebelum saya ini nih, kenapa kok buat bakulan? Kenapa sih kok harus pakai chatbot? Apa sih untungnya chatbot? Ada yang tahu nggak? Apa sih? Nah, kenapa sih harus pakai chatbot? Wong di apa ya, customer service itu kan bisa telepon gitu ya. Saya mau nanya nih, eh, stoknya ada nggak gitu. Kan di WA kan juga bisa ya. Nah, kenapa sih kok harus chatbot gitu loh? Oke, ini ada yang jawab. Regional, oke regional ya. Mungkin buat post di marketplace sama komunitas online. Oh, yang Facebook ya kayaknya ya, regional. Otomatisasi balas pesan Bu, oke Aditya Fajar. Stephen Leonard lainnya lebih cepat Bu, bisa 24 jam. Oke, terus apa lagi? Wah, ini 63 orang nih. Nah, ya Pak Arif ya, yang aktif ya Pak Arif yang dapat sertifikat ya. Iya. Oke. Ayo, jadi kita sharing ini ya, sharing tanya jawab. Ya, saya nggak pengen cuman saya nerangin aja terus nanti kalian nanti bingung. Jadi saya pengen menggali dulu, mengurangi biaya operasional. Oke, Koirul, mengurangi biaya operasional. Apalagi kira-kira? Nah, apa sih kenapa sih kok harus chatbot kan bisa WA kan bisa gitu loh ya gitu ya. Nah, mungkin dari jawaban teman-teman nih beberapa ada yang ini ya, beberapa betul ya. Ya otomatis balas pesan, lainnya lebih cepat, oke bisa 24 jam ya. Biar lebih menarik dan interaktif. Oke.
menariknya di mana Reza kira-kira kalau biar lebih menarik itu? Oke, apalagi ada FB Messenger atau Lite mungkin ukuran lebih kecil, regional ya. Oh ya, jadi yang tahun lalu tuh November 2018 itu saya konekkan ke webhook pakai ini ya ke FB Messenger. Nah, itu sebenarnya tadi ya kalian kalau cari judul deskripsi ya jangan melulu misalkan bikin web ini aplikasi ini SPK ini dan sebagainya yang itu aja tapi silahkan mendevelop dari ya platform atau yang sudah ada seperti Facebook API tadi ya Facebook Developer. Oke, misalkan dia pakai Dialogflow ini, Google ngopen Dialogflow ya, pakai Google Cloud Project ya. Itu jadi nggak harus kalian berkutat di dalam satu bikin aplikasi ini SPK tinggal ganti judulnya gitu ya sama temennya gitu ya enggak ya. Nah itu menarik sekali kalau kalian bisa mendalami teknologi baru seperti ini. Skripsi buat project IoT Bu. Oh ya boleh. Nah yang ikut mata kuliah Internet of Things ya. Nah, itu bisa juga chatbot juga bisa difasilitasi ke IoT juga. Nah, jadi banyak sekali lah yang bisa nanti kalian develop di situ. Kemudian Eko ya, yang tahu kah? Siapa nih yang tahu nih? Apa itu Siri? Apa itu Amazon Alexa? Nah, Siri, ya, mungkin tahu SIRI. Ya. Oke, ayo silakan jawab. Ayo 64 orang nih. Apa itu Siri? Apa itu Amazon Alexa? Oke, Siri digital assistant dari Apple. Oke, Tito. Nah, ya Tito ini ya. Oke, Tito. Terus adik Iksan. Alexa punya Amazon, Bu. Ya, kalian mungkin kalau nanti waktu browsing-browsing YouTube ya cari Amazon Echo ya. Ya, dia bisa apa aja tuh. Aditya Fajar, Jarvisnya Mark Zuckerberg. Jarvis, oh Mas Zuckerberg itu ya. Ya, oke. Kemudian Alexa, oh Amazon Digital Assistant. Ya, Steven, El Reginal Virtual Assistant semacam ya. Ya, betul ya. Jadi Google Assistant. Nah, Google Assistant itu tempat udah developnya, termasuk Dialogflow itu adalah bagian dari Google Assistant. Nah, Google Assistant itu banyak sekali jenisnya ya. Nanti yang akan saya bahas adalah Dialogflow. Nah, ini di mata kuliah atau di kurikulum nggak ada nih Google Assistant ya. Kemudian nanti, nah, jadi kalian bisa intinya yang ikut ini dapat materi baru ya. Oke, jadi yang nggak ikut komunitas ya nggak tahu gitu ya. Jadi harapannya kalian Cortana di Windows 10 ya. Cortana itu semacam ini juga ya, kayak Siri juga ya, setahu saya ya. Alfian Fernanda. Oke. Sebentar, ada suara ya sebenarnya. Ada suara masuk ya. Oke, Siri, oke. Dari Apple, kemudian Amazon Alexa ya, atau Echo itu ya. Ada yang tahu siapa itu Mita, Vira, Cinta, Aisyah, sama Rina? Jangan bilang itu mantan saya Bu, ya. Itu gebetan saya Bu. Siapa kira-kira? Jadi ada Mita, Vira, Cinta, Aisyah, sama Rina. Siapakah dia? Bukan Bu Rina loh ya, nanti jawabnya Bu Rina gitu, bukan ya. Oke, ada yang tahu? Tak tunggu jawab dulu baru tak lanjutin. Oke, Reza Chandra, Vira asistennya PC Abu, Mita siapa Mita? Vira, Cinta, Aisyah, Rina. Nah, siapakah dia? Mungkin kalian sambil bawa browsing, nggak apa-apa ya. Mita mandiri kalau nggak salah. Oke, ya Reza Chandra, benar.
Adik Iksan, Vira punya Telkomsel. Bu, Vira, coba dicek lagi. Punya Telkomsel bukan Vira. Ada yang tahu nggak? Ya, Pak, benar, Pak. Kalau Veronica Telkomsel, kalau Vira punya siapa? Vira. Nah, mungkin kalian kadang pemegang rekening, tapi kadang mungkin belum pernah mencoba layanan fitur itu ya. Oke. BCA. BCA yang mana? Oh, Vira, ya. Oke. Vira punya BCA. Iya, bener ya. Ada lagi yang belum disebut ini. Tadi Mita sudah ya. Cinta. Cinta punya siapa? Sabrina. Oke, Sabrina punya BRI ya. Oke. Sabrina. Yang saya sebutkan di sini disebutin aja siapa ini Monica Tiffany ya. Sabrina punyanya siapa? BRI. Ini Sabrina. Kamu manggil Sabrina atau gimana? Oke. Ya. Oke, Koirul. Rina, ada yang tahu nggak Rina? Nah, ini berarti belum pernah nyoba ini nih, chat sama Rina nih. Indira punya Indosat, ya ada juga Indira punya Indosat. Siapa yang sudah, nanti pasti kalau udah tahu Rina itu siapa, nanti pasti akan nyoba semua, khususnya cowok-cowok yang jomblo ini. Ya itu ya, nggak ada yang jomblo ya di sini ya. Oke, punya line, ya ada yang sudah nyoba ini sepertinya nih. Saya Bu, kenapa Steven? Oh jomblo ya, oke. Sambil promosi ya Steven ya. Oke, Rina punyanya line ya. Oke, Arifah Siwi. Ya, jadi kalau yang Rina itu kalian nanti bisa coba di line ya, nah, coba sendiri itu. Jadi dia akan ngerti dan bahasanya itu benar-benar bahasa seperti anak SMA gitu ya. Nah itu Rina punyanya line. Nah kalau definisi dan teori sendiri ya kalian pasti sudah tahu bahwa kalau kita ngomongin chatbot berarti ada kata bot itu berarti dia adalah sebuah robotik atau terotomatisasi, terus apalagi bisa 24 jam nggak ngeluh ya, dia nggak punya rasa lapar dan sebagainya. Jadi beda dengan kalau pakai customer service ya, layanan customer service itu. Nah kalau chatbot, kira-kira kalau misalkan chatbot ini bakalan berkembang, menurut kalian profesi apa nih yang bakalan tergantikan oleh chatbot? Ada yang tahu? Profesi apa yang akan tergantikan oleh, oh ya Clara punya beli-beli CS, customer service. Oke, ada lagi mungkin admin CS. Oh, kebanyakan CS ya. Oke, yang pasti CS. Ya, yang pasti CS akan tergeser dan kasir ya mungkin bisa jadi kasir ya. Oke, ya Indira punya M3. Oke, makelar. Ya, bisa makelar. Ya, bisa tuh makelar itu ya. Kemudian purchasing, ya bisa jadi Panji ya. Apalagi kira-kira kalau chatbot ini bahkan kan banyak tuh sekarang profesi itu CEO pun bisa. Wah, CEO banget. Kalau CEO yang jadi yang tergantikan oleh chatbot, wah itu berarti chatbotnya sangat luar biasa ya. Bisa intinya bisa kasih banyak keputusan berdasarkan banyak pengalaman ibaratnya. Kalau kita ngomongin chatbot ini itu kaitannya sama experience ya. Jadi semakin banyak pengalaman chatbot itu, maka dia akan semakin bagus hasilnya. Oke, mungkin ada yang tahu istilahnya apa sih kalau di IT itu kalau kita ngomongin harus banyak pengalamannya. Istilahnya apa ya? Kalau misalkan dalam suatu aplikasi data apa? Ada yang tahu? Misalkan nah semakin banyak data itunya, maka dia akan semakin bagus hasilnya atau semakin akurat gitu ya. Nah, itu nanti yang mau skripsi ini, iya data training ya. Ya, akhirnya jawab sama Pak Arief deh. Ya, ya machine learning adalah bagian dari atau ruang lingkup utamanya dari sebuah chatbot ya. Oke, data training. Nah itu tadi yang nanti juga kalian akan coba. Oke, kemudian akan lanjut ke dialog flow. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Dialog flow itu dulunya namanya bukan dialog flow ya, tapi dulunya namanya adalah
API ya, API.ai atau API.ai bahasa Indonesianya lah ya. Kemudian dia dibeli oleh Google, nah, namanya diganti jadi Dialogflow. Waktu saya mau share sedikit kenapa sih kok angkat Dialogflow. Nah, ternyata waktu tahun 2018 saya habis ngadain ini seminar workshop di kampus. Nah, itu minggu depannya itu saya ikut workshop di Surabaya di Grand City ya. Waktu itu acara Inno Creative Fashion. Siapa yang tahu yang datang di sini ya? Inno Creative Nation yang ada dari Tencent juga ya, yang perusahaan sama dari e-sport juga ada di situ. Nah, ternyata di situ teknologinya dia banyak yang menggunakan Dialogflow. Nah, itu saya langsung wah, ternyata yang saya workshop yang saya share kemarin ternyata juga saat ini sama teknologi juga benar-benar dipakai gitu ya, Dialogflow. Nah, kenapa sih kok saya tertarik ke Dialogflow? Nah, saya tahu kalau kalian itu pasti, ayo siapa yang di sini yang senang lihat codingan? Ayo, siapa yang di sini senang lihat codingan? Ayo, siapa yang senang? Oh, saya senang pula lihat codingan. Oh, Ul, ya Ul ya. Yang senang lihat codingan terus gitu ya, senang banyak gitu ya. Siapa yang nggak stres lihat codingan? Siapa yang nggak stres lihat codingan gitu ya. Oh, oke Ul, nanti kamu kuliah tak kasih tugas yang banyak loh Ul ya, codingan ya. Cuma lihat doang kan? Oh ya, lihat doang ya. Saya senang Bu terus pusing. Oke. Galuh Bu, galuh. Yang chat Ali Furqon jawabnya galuh. Gimana ini? Oh ini masih absen ya. Oke, yang senang lihat yang hobi lihat codingan siapa wes saya pengen tahu. Siapa yang hobi? Apa di sini? Hobi Bu saya pokoknya lihat codingan kayak pusing gitu saya malah lihat codingan itu jadi nggak pusing. Nah, lihat orang ngoding. Oke. Oh, Bima ya. Saya senang dan hobi lihat orang coding Bu. Nah, sebenarnya kalau bukan saya ya. Kalau lihat errornya teratasi, ya sebenarnya codingan itu gini ya. Kalau istilahnya itu kayak apa ya? Pahit manis atau asam manis gitu ya. Jadi kadang-kadang asam tapi kalau sudah kita berhasil itu rasanya manis gitu ya. Bener nggak ya katanya gitu. Jadi kalau codingan itu asam manis gitu jadinya. Oke, tapi pasti di sini banyak yang kepikiran gini, ya apa caranya? Misalnya nih, kalian dikasih ada beberapa pilihan, bikin chatbot dengan ngoding ya, misalkan nih pakai Node.js atau dan sebagainya itu, sama bikin chatbot tanpa ngoding. Nah, kira-kira yang milih pakai ngoding siapa ya kira-kira? Pasti saya yakin nih banyak yang lebih mengarah ke wah dengan ngoding ya, tanpa coding setuju. Ada yang masih tetap ke apa ya namanya ya, ke arah ke jalan hidup ngoding. Ke jalan hidup ngoding, bukan ke jalan hidup yang tidak ngoding. Nah, kalau ngoding bisa lebih custom. Oh gitu, oke. Mungkin belum coba Dialogflow, nanti kalian coba Dialogflow. Jadi sebenarnya kenapa saya pilih Dialogflow ya? Jadi saya waktu itu saya lihat beberapa riset, wah kok menarik nih, dia bisa bikin order system. Nah, kalau ada yang proses kenapa harus yang ribet? Nah, gitu ya. Ngoding bot biar bisa disuruh ngoding. Oke, ya jadi ya sebagai ya saya beberapa tahun ngajar mahasiswa nih, saya ngelihat kok kalian itu sebenarnya ada yang suka ngoding, ada yang nggak suka, ada yang ngelihat itu sudah pusing ya, ada yang ngelihat jadwal kuliah besok pemrograman, aduh wes gak masuk, tetap absen. Nah, mungkin ada yang seperti itu lah. Jadi saya menemukan Dialogflow ini ya, mungkin Dialogflow ini ya. Jadi suatu framework ya, tapi sayangnya dia masih berbasis web ya, jadi belum ada Dialogflow yang kita bisa edit di mobile. Tapi yang jelas memang kalau selama ini ngoding itu memang kita selalu pakai notebook atau desktop menggunakan ini ya. Kalau ngoding pakai handphone sebenarnya juga bisa, tapi saya yakin sebenarnya memang lebih lebih ini pakai laptop ya daripada harus pakai handphone ya itu. Nah, jadi kalau di Dialogflow sendiri ya, itu sebenarnya kita ada yang namanya di sini istilah-istilah nanti biar saya waktu jelasin atau kalian ngikutin langkah-langkah kalian nggak bingung. Jadi sebenarnya ada istilah agen, yang penting adalah istilah agen. Apa itu agen? Ada intents ya, ada entities ya, ada entitas ya di situ.
kemudian nanti ada webhook, ada integration dan sebagainya ya. Itu yang nanti akan kalian buat. Tapi yang jelas kalau misalkan kalian nanti sudah punya apa ya namanya ya, kalian mau bikin apa, kemudian apa sih yang perlu dicatat atau parameter apa sih yang perlu bisa dibaca oleh bot. Nah, itu yang harus kalian kenali berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, ini yang pertama nanti, oh ya nanti untuk sharing komunitas hari ini tuh saya sebenarnya mau open untuk bikin ini nanti gimana bikin untuk appointment, kemudian untuk order ya. Kalau untuk order sih sebenarnya saya mau mengulas yang dulu, yang waktu kita gimana caranya bikin sistem order. Kemudian yang terakhir ini, yang sekarang lagi ngetren adalah tentang COVID. Waduh, tentang COVID-19. Oke, ngomong-ngomong, semua mahasiswa di sini sehat semua loh ya? Nggak ada yang ini ya, ada gejala-gejala ini ya? Oke, nah sebenarnya kenapa sih Ibu kok harus nah ini ya, ini sekilas tentang waduh ini intennya nanti saya akan cerita ya. Intennya tentang COVID itu tadi ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sudah di-open oleh Google. Nah, dan kemarin saya berhasil untuk dapat open source-nya. Nah, open source-nya itu kita harus oke, sehat ya Nafian ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, jadi intinya saya bisa dapat open source-nya dan untuk ide kedepannya ini saya mau kasih kalian peluang dalam artian riset ya khususnya. Nah ini siapa yang mau ngangkat? Nah mau ngangkat ini jadi judul tugas akhir atau skripsi. Jangan tugas UAS ya, tugas UAS terlalu berat kalau kalau tentang COVID ini. Jadi siapa yang mau bikin tugas akhir ya tentang bot untuk layanan mahasiswa ya untuk mendeteksi COVID. Ya, jadi biar dia tahu apakah dia itu terkena COVID atau tidak. Nah, walaupun sebenarnya dari Kominfo sebenarnya sudah ada ya, tapi saya mau kasih misalkan ini nanti pengajuannya misalnya kalian ada yang tertarik kemudian kalian mau mengajukan, silakan saya punya ide untuk bikin bot COVID itu di lingkup mahasiswa stigi. Nah, di lingkup. Nah, kemudian saya kemarin tahu katanya ada beberapa mungkin nggak ada di sini ya mahasiswi yang sempat gejala-gejala ada demam dan sebagainya ya dikhawatirkan ya tapi untungnya nggak ternyata bukan ya. Nah jadi saya kepikiran nah di kampus yang sudah membuat seperti itu masih setahu saya di Melbourne. Nanti kita akan coba botnya punyanya Universitas Melbourne. Waduh jauh ya. Kalau di nasional saya belum tahu. Mungkin kalian ada yang tahu di sini sudah. Bu, di kampus ini sudah membuat bot tentang COVID untuk mahasiswanya. Nah, oke silahkan kalian bisa sampaikan. Tapi yang setahu saya yang untuk university itu yang baru nanti akan saya tunjukkan adalah yang dari Melbourne ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan. Sebelum itu saya akan kasih tahu kalian basicnya dulu ya. Basicnya dulu. Gimana untuk bikin bot ya. Nah, jadi nanti dari user itu nanti akan ngirim teks yang jelas, bot itu akan merespon berdasarkan respon atau data respon yang ada di dalam ininya ya, respon data responnya ya, ada banyak kumpulan data respon. Itulah kenapa tadi kok yang di COVID itu kok banyak sekali, malah memang itu pun juga masih akan berkembang lagi. Jadi kalau kalian bikin bot, itu nggak akan sesimpel yang akan saya, maksudnya sesimpel dalamnya nggak akan yang sesederhana yang akan saya demokan ini, karena masih akan banyak kondisi atau kondisional yang mungkin, apalagi bahasa manusia ya, mungkin di sini, oh ya yang ketinggalan adalah teori tentang NLP. Nah mungkin kalian bisa cari NLP ya, Natural Language Processing ya, nggak salah. Jadi bagaimana mempelajari bahasa-bahasa manusia, gimana sih caranya kita bisa mempelajari bahasa manusia, mana kata-kata nggak penting, mana kata-kata yang ini ya, mana kata-kata yang penting. Nah, jadi itu nanti akan otomatis akan difilter ya, jadi pakai teknik NLP itu sendiri. Nah, kemudian untuk di Dialogflow sendiri, oke, saya akan sambil buka Dialogflow-nya ya. Agen ini seperti botnya. Jadi setiap orang dalam satu akun Dialogflow, nah, itu kalian bisa membuat beberapa agen. Bu, gimana caranya untuk apa namanya masuk ke Dialogflow? Nah, kalian ketik aja di Dialogflow. Saya akan tulis ini saya tulis di chat ya Pak Arif ya. Dialogflow.com ya. Kalian bisa langsung ke dialogflow.com yang punya
akun Gmail bisa langsung login di situ. Oke, nanti biar bisa sama-sama ngikutin ya, biar siapa tahu nanti ada yang bisa share, oh saya udah jadi punya, kan bisa masuk ke dialogflow.com. Nah, dalam dialogflow.com ini ya, kalau misalkan kalian lihat di sini ada beberapa bagian, di sebelah kiri ada intent, entities, knowledge ya, integration, training, validation, history, dan sebagainya. Tapi yang jelas nanti kita akan coba beberapa aja ya, karena sangat luas sekali dan waktunya pasti nggak cukup kalau dibahas semua ya. Kemudian yang di sebelah kanan, nah sebelah kanan ini ada try it now. Try it now ini adalah nanti kalian akan mencoba bot yang sudah kalian buat. Kira-kira jadi atau enggak ya bot yang udah saya buat ya. Itu ada di bagian kanan ya, di try it now. Nah, ini ada juga see how it works with Google Assistant. Bisa juga dilihat melalui Google Assistant. Nah, untuk Dialogflow sendiri yang kalian ketahui ada namanya intent. Nah, intent itu adalah kira-kira adalah sebuah step. Bayangin aja kalau misalkan kalian itu ngobrol ya. Kalian tuh ngobrol, kira-kira kalian mau ngobrol, kalian ngomong apa nih yang pertama? Ada yang tahu? Saya mau ngobrol nih, nah, misalkan ngobrol, apa yang diucapkan pertama ketika kalian ngobrol? Kalian mau WA nih, WA temen ya. Apakah langsung misalkan nih, titip absen gitu ya? Langsung titip absen gitu, masa gitu ya? Enggak ya, kan nggak mungkin ya. Nah, itu ya salam. Jadi, intent itu adalah bagian-bagian ya, yang akan kalian respon. Jadi bagian-bagian yang akan direspon oleh bot. Yaitu yang pertama adalah salam. Nah, yang disebutkan teman-teman nih ada salam tuh ada apa aja sih? Ada halo ya, itu pakai hai, apa kabar, salam dan sebagainya, permisi. Itu semua harus kalian tulis di dalam ya ini namanya kalau di Dialogflow ini namanya default welcome intent. Nah, jadi saya akan kembali lagi ke awal dulu ya. Nah, terus bahasanya kalau di sini saya tadi pakai bahasa Inggris, kalian bisa juga ganti bahasanya pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia itu di sini nanti ucapannya atau defaultnya dari aplikasi itu adalah halo, apa kabar dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, nah dia akan ada di database-nya atau di default ininya ya, default aplikasinya itu dalam bahasa Inggris. Nah, coba ini cuman di Dialogflow sendiri ada beberapa kendala. Kendalanya adalah ketika kalian sudah membuat banyak agen ya, kadang kita tidak bisa membuat lagi. Nah, itu saya masih cari-cari kadang ada masalah di kuota. Jadi ada maksimal tuh 5. Nah, saya sudah buat 5 ya di sini udah pernah nyoba 5 di akun yang lain pun juga ada. Jadi beberapa itunya seperti itu ya. Oh ya. Screen-nya ngeblur. Gambarnya ngeblur, Bu. Ngeblur? Sekarang Ya, ini? di sini nggak jelas, masih ngeblur. Iya, Aku tetap ngeblur, Bu. Sebentar, tak stop dulu ya, sebentar ya. Oke. Coba saya share lagi. Oke, gimana kalau sekarang sudah kelihatan kah? Udah sih. Nah, ini sudah, Bu. Sudah bisa ngelihat Dialogflow semua ya? Bisa. Oke. Oke, nah di Dialogflow sendiri itu ya, jadi mungkin beberapa bukan bug ya, dan memang dia punya kuota jadi 5. Jadi setelah itu nggak bisa tambah, tapi kalau mau ditambah itu kalian harus hapus yang lama dulu, kemudian beberapa juga ada yang harus nunggu beberapa hari untuk bisa divalidasi lagi. Nah, itu intinya salah satu kekurangannya, tapi saya pikir itu nggak begitu ngaruh kalau untuk riset. Sama yang kedua, kalau ingin riset atau terutama untuk pakai API atau dan sebagainya atau pakai integrasi dengan eksternal, itu kalian perlu menggunakan Google Cloud Platform. Nah, Google Cloud itu sendiri kalau untuk develop kalian harus mengaktifkan billing ya. Udah pada tahu? Atau udah yang punya akunnya Google Cloud Platform. Nah, kebetulan ini saya juga baru ngaktifin ya.
Oke ya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada gangguan lagi kalian sampaikan ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau screen-nya ya. Nah, di sini. Jadi tadi saya kembali ke intent ya di dialog flow ya. Jadi intent itu apa? Nah, kalau ini adalah intent dari order yang sudah pernah saya buat. Nah, mungkin saya mau ulas dulu deh di order apa namanya? Order pizza yang dulu pernah saya buat. Jadi apa sih default fallback intent, apa sih default welcome intent? Default fallback itu gini, jadi kalau kalian ngomong sesuatu hal yang nggak dimengerti, itu respon dari chatbot adalah default fallback. Jadi isinya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, I didn't get that, sorry, could you say that again? Ya, mungkin bisa jadi karena apa? Kira-kira apa sih yang menyebabkan tadi selain misalkan bot nggak mengenali apa tuh yang sering salah tulis tuh apa istilahnya salah tulis salah ketik ya istilahnya salah ketik apa typo ya typo ya jadi kalau misalkan typo maka bot itu akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia, kalau kalian mau pakai yang buat bahasa Indonesia, kalian bisa ganti dengan apa sih gak jelas, nah, apa sih garing, nah sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa, aduh gak dengar nih, atau enggak, tapi buat kok gak dengar ya, enggak, maksudnya gak jelas gitu ya, bisa jadi ya di situ. Jadi itu adalah text response. Nah, apakah itu bisa berjumlah banyak, Bu? Nah, sangat bisa sekali. Jadi text response di sini adalah menampung kemungkinan-kemungkinan ya respon yang tidak jelas dari bot. Nah, itu adalah namanya default fallback intent. Isi training phrase-nya nggak ada. Kenapa? Karena memang dia merespon hal-hal yang tidak intinya tidak ada di dalam training phrase. Contohnya apa? Contohnya misalkan misalnya nih kamu ngomong sama orang bahasa Cina misalnya, terus kamu ngomong dengan bahasa Indonesia. Nah, pasti orang itu akan atau botnya misalnya yang akan ngerespon tolong dijelasin lagi karena dia kan nggak ngerti bahasa Indonesia seperti itu. Jadi sama juga dengan ini ya contohnya di sini ya. Jadi setiap kita buat kalian harus punya seperti fallback intent. Fallback intent adalah respon ketika tidak jelas. Kalau di program apa nih? Persamaannya fallback intent ada yang tahu nggak? Sama kayak apa? Ayo. Kalau di program istilahnya. Ya, error exception, Miss Bima ya. Bima Renaldi. Oke, Bim nanti kalau kamu mau mendalami ini silakan. Ini ada Bima semua ada di sini ya. Bima Renaldi, ada Bima ya. Nah, jadi oke, jadi itu exception ya. Jadi ini penanganan exceptionnya bot itu pakai fallback intent. Nah, kemudian, yang tadi kalau kalian ngomongin sapaan, salam itu kalau di Dialogflow namanya default welcome intent. Jadi, kira-kira training fase atau kata-kata yang mungkin akan dimunculkan oleh user. Oke, ini mungkin bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kira-kira biasanya, halo, just going to say hi. Ada nggak kira-kira yang nggak ada di sini menurut kalian? Ayo, kira-kira ini bisa dilihat toh layar saya default welcome intent. Nah, halo, just going to say hi, hey, hello, hi, hi there, greeting, hey, dan long time no see. Kira-kira apa nih? Ada lagi nggak yang mau kalian tambahin? Coba nih. Sapaan dalam bahasa Inggris yang tidak ada di sini. Jadi kalau misalkan saya akan nyoba ya di sini ya, saya akan nyoba hola ya, hola gitu ya. Kira-kira dia responnya gimana? Oh, ini kayak ini anu ya, ada yang bisa dibantu. Nah, ini karena saya sudah masukkan training fase untuk pizza ya. Nah, jadi hola, oh ya, saya sudah masukkan hola. Kira-kira misalkan apa ya? Good night misalkan coba. Nah, one more time. Nah, maksudnya dia adalah tidak ngerti good night itu apa karena saya tidak menambahkan good night di default welcome intent. Nah, itu jadi kalian nanti bisa tinggal nambahin. Oke, mungkin ini ada yang sambil buka Dialogflow sambil nyoba ngikutin saya, silakan ya. Jadi kalian sambil nyoba-nyoba malah lebih enak tuh ya. Good night. Nah, ketika saya tambahkan good night di sini, nah, otomatis nanti di sini ya. Night ya.
Oh, sebentar, belum saya save. Jangan lupa ketika, nah ini sebenarnya agak beratnya Dialogflow itu sebenarnya lumayan berat walaupun web based ya, tapi dia kadang itu kalau setiap melakukan penyimpanan intent ya. Nah, jadi setelah kita nambahkan training, data training, kemudian dia agen itu akan nyimpan, kemudian setelah nyimpan tuh dia nggak langsung nyimpan kayak kita insert database gitu, enggak, tapi dia akan training dalam artian dia akan memproses dengan membandingkan dengan semua data training yang ada. Mungkin kalian pernah dengar nih, kalau misalkan mungkin yang penelitian atau nanti yang skripsi ya, data trainingnya banyak Bu, makanya jadi proses trainingnya lama. Nah mungkin ini sudah pernah dapat mata kuliah apa nih ya, Pak SPK mungkin ya, SPK atau AI atau apa, nah itu biasanya nanti akan, nah information retrieval ya, nah itu akan ngaruh tentang data training. Nah sama dengan Dialogflow juga ya, jadi training fasenya akan berpengaruh nah situ. Nah, kalau sudah di-save, maka nanti akan bisa ya di situ ya. Kalau kita sudah menambahkan di situ. Nah, ini ya, ada yang bisa dibantu. Nah, karena memang default welcome-nya, loh Bu kok bisa tulisannya hai ada yang bisa dibantu dari mana? Nah, itu namanya respon. Jadi saya akan terangkan lagi. Jadi setiap intent itu punya beberapa bagian. Ada konteks, event, training frase, kemudian ada action and parameter. Nah, nanti kita juga akan nyoba action parameter ya. Kemudian ada respon. Nah, respon ini yang akan menjawab, Bu, apakah bisa responnya lebih dari satu? Bisa. Kira-kira apa sih responnya customer service itu biasanya kalau kamu hello gitu, biasanya kan ada yang bisa dibantu, terus apalagi gitu kan pasti ada. Nah itu kalian bisa nambahkan di sini. Nanti dia akan secara berputar atau secara ini ya, akan secara terus menerus akan jadi random gitu ya. Dia akan berdasarkan respon yang sudah kalian inputkan. Jadi artinya adalah setiap training frase yang kita inputkan di sini, kata-kata ini akan direspon dengan respons yang ada di bawahnya. Oke, sampai sini jelas ya? Mudah atau nggak pakai ngoding toh ini ya? Nah, itu. Nah terus udah nggak pakai ngoding ya. Nah kira-kira, nah kalau menurut saya sangat menarik sekali karena apa? Karena terkadang gini, kadang logika kita main, tapi kita nyandet di ngoding. Pernah nggak kayak gitu? Kalian merasa logikaku itu saya tuh paham bu logikanya, tapi ketika saya ngoding itu nggak bisa, benar sering ya. Nah itu saya tahu ya, saya yakin. Nah itu oleh karena itu maka kalian ya jadi lebih enak kan kalian punya sebuah framework yang bisa menerjemahkan logika kalian. Contohnya seperti ini ya, contohnya misalnya kan yang di pizza bot ini. Oke. Jadi, saya akan kembali. Mungkin saya pertama misalnya begini nih, saya mau bikin aplikasi untuk order pizza. Otomatis yang kita pasti harus melakukan ya seperti kalian pakai oret-oretan bisa atau pakai apa namanya pakai diagram bisa ya, terserah kalian yang jelas. Atau mau langsung coba intent di sini bisa. Tapi yang jelas gini, kalian misalnya mau bikin apa? Oh saya mau bikin pizza bot. Oke, berarti kalau kita harus tahu behaviornya si user. Jadi kalau kalian mau bikin bot, itu kalian juga harus tahu behavior dari orang-orang yang bakal chat sama bot kalian, gitu ya. Misalkan, oke, pasti kalau orang mau order pizza, yang ditanyain apa dulu? Gak mungkin ya ditanyain totalnya kan, karena dia belum beli apa-apa kok udah minta totalnya berapa gitu kan, nggak mungkin ya. Atau saya mau order pizza misalnya gitu ya. Kemudian yang ditanyakan malah tanya yang lain gitu ya. Misalnya, nah itu jadi pasti ditanyakan yang pertama adalah apa? Menu ya, menu. Jadi sama ya, menu. Jadi yang pertama yang ditanyakan orang pasti adalah menu. Jadi ketika orang pertama, nah setelah, oke, jadi kita kalau bukan buat bot pertama adalah sapaan atau salam dulu ya. Setelah salam, nah baru apa yang akan ditanyakan kedua? Baru kita akan buat intent baru untuk kira-kira pertanyaan apa lagi ya. Jadi mungkin kalau lebih mudahnya kalian bikin tiap pertanyaan itu tiap intens ya. Satu pertanyaan satu intent. Pertanyaan pertama apa? Salam. Oke, berarti intent salam. Intent salam di mana? Default, welcome, intent. Tapi kalau kemudian kalau dia mau tanya menu, berarti kita buat lagi intent menu. Nah, kemudian di sini saya sudah buat intentnya. Cara buatnya gimana Bu? Tinggal tulis aja di sini ya. Create intent, nanti kamu ketik aja menu, oke. Kemudian nanti kalian klik di sini. Nah, ini adalah contoh dari menu. Nah, training frasenya adalah, nah biasanya ada orang yang
behaviornya itu kalau chat menunya apa, ada gitu kan ya. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau tanya menu itu orang-orang biasanya tanyanya gimana sih? Menunya apa? Nah, terus apa lagi? Menu. Nah, mungkin ada yang pengennya, nah ada menu apa aja. Nah, mungkin ada yang masih terbiasa. Saya yakin pasti walaupun nanti misalkan sudah customer service berubah jadi bot, saya yakin setiap orang pasti akan intinya masih kebiasaan ngomongnya itu. Nah, ngomongnya itu menunya pasti beda-beda. Ada yang masih suka ada yang pakai gitu mungkin ya. Atau mungkin kalian pakai yang nah tapi jangan yang pakai alay-alay loh ya, M3, NU, nggak ngerti nggak bote ya. Nah gitu ya. Jadi itu kalian, nah yang menarik di sini adalah kalian jadi lebih menggali kira-kira kebiasaannya, ada menu ini nggak? Nah kayak gitu. Bisa bisa juga kita kasih seperti itu ya. Nah jadi training frase inilah isinya semakin banyak semakin bagus. Jadi kira-kira menu atau gini ya, misalnya sekarang kan gini menunya apa aja kakak gitu ya. Saya nggak tahu kan di semua kan kebanyakan mesti gitu ya pakai kakak gitu ya. Oke, nah jadi bisa kalian tambahkan juga di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah nulis menu apa aja, menu tersedia gini, jadi kalau user nulis menu itu juga langsung otomatis kebaca. Jadi kalian nggak perlu nulis lagi cuma menu tok, gitu nggak perlu ya karena di sini sudah ada frase atau kata menu ya, menu di situ. Jadi list, nah, list juga info, mohon info gitu pun juga nanti bisa ya. Nah, berarti harus survei dulu. Nah, itu menariknya. Jadi memang kalian memang harus banyak-banyak ini kira-kira behaviornya. Mungkin kamu misalkan saya nanti mau bikin skripsi Bu dari customer service-nya apa gitu ya, misalkan toko bangunan, toko bangunan. Nah, itu misalkan kalian lihat di WA-nya customer service-nya itu kebanyakan orang-orang kalau tanya itu gimana sih? Nah, itu. Nah, pakai workload bisa juga ya. Nah, itu jadi macam-macam sih, kalian nggak harus survei, bisa juga tadi pakai workload, tapi kalau bahasa Indonesia, belum tahu Panji, bahasa Indonesia workload juga udah bisa ya? Soalnya yang paling susah nih sebenarnya bahasa Indonesia, apalagi kalau udah orang bikin bahasa nggak baku gitu loh ya, nah gitu. Tuh, jadi itu yang menariknya di bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Inggris, saya yakin kalau bahasa Inggris, bahasanya ya nggak banyak yang ini sih, nggak banyak yang, apa namanya, berubah-ubah gitu ya, beda kalau dengan bahasa Indonesia gitu. Nah ini menunya apa gitu ya. Ketika saya ketikkan, oh ya kalau udah ditambahin gini kalian jangan lupa nge-save ya. Kemudian nanti coba diketik di sini menu gitu ya. Nanti dia akan muncul menunya. Nah kemudian untuk respons, nah responnya di sini adalah bot respon atau bot dari customer service itu, bot dari botnya. Jadi training frase ini sebenarnya bukan botnya ya. Training frase ini adalah orangnya, tapi data trainingnya atau data kemungkinan dia mau ngomong apa itu kalian simpan di sini ya. Nah, botnya itu adalah respon ini. Nah, jadi kira-kira kalau nanya menu apa aja sih? Nah, apa kamu mau to the point ngasih tahu menu atau mau dijawab kasih tahu nggak ya? Gitu. Nah, itu terserah kalian. Itu masih bisa kita atur ya di situ ya. Tapi kalau dikasih tahu nggak ya nanti customernya marah ya, apa nggak sabar ya, malah dikerjain gitu. Nah, misalnya kita mau to the point langsung, kami punya 3 menu, yaitu pizza, salad, sama milkshake. Nah, jadi selain pizza itu ada salad, ada milkshake, misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti, berarti karena kita punya 3 menu, ada pizza, salad, dan milkshake, berarti yang harus kita siapkan adalah gimana nanti kalau orang itu, kemungkinan yang pertama, kemungkinannya berarti ada berapa kira-kira? Kalau saya tanya nih, kalau si pizza itu punya 3 menu ya, ada pizza, salad, sama milkshake. Berarti ada berapa kemungkinan atau berapa intent yang harus kita buat lagi? Ada yang tahu nggak kira-kira? 3. Ya, siapa? Lebih. 3 ya, Bu. Oh iya, ini siapa nih suaranya? Stefanus, Bu. Oh, Stefanus. Iya. Maksudnya gimana? Ya. Oh ya, mungkin yang suaranya yang keras apa ya? Gak usah malu-malu. Kalau di kelas mungkin malu, kalau di sini kan nggak malu ya, nggak kelihatan. Jadi kalau mau jawab pakai mikrofon, mungkin bisa ngomong
saya mau jawab Bu, nama saya ini gitu ya, biar nanti Pak Arif juga bisa mencatat gitu ya. Oke, jadi ada 3 ya, kemungkinan ada 3. Oke, yang dijawab oleh Stefanus. Ya, jadi kalau kalian sudah punya seperti itu, berarti kalian harus punya kemungkinan lagi. Oh, berarti saya harus buat intent lagi untuk gimana kalau dia order pizza, gimana kalau dia order selatan, gimana kalau dia order milkshake, dan semua itu tanpa ngoding, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai seperti itu. Nah, berarti kalian harus nanti akan menambahkan namanya add follow up intent di sini ya, add follow up intent. Kalian tinggal tambah di sini ya. Nah, ini kemudian add follow up ini ada namanya custom, fallback, yes, no, letter, and cancel. Nah, kalau kalian mau menambahin menu yang tadi itu, kalian pilih yang custom. Karena apa? Karena dia ada di sub menunya ya, sub menunya, jadi pilihannya lagi. Tapi kalau kalian mau ngasih pilihan ya dan tidak, ya, kalau misalkan dia bilang iya kemana, tidak kemana, itu kalian pakai yes sama no. Nah, itu untuk menunya. Nah, kalau yes dan no ini contoh penerapannya adalah kalau misalkan pakai order status. Kalau order statusnya yes, gimana? Kalau order statusnya no, gimana ya? Misalkan ini contohnya kalau nah, misalkan dia menjawab tidak, nah, kemudian apakah dia akan proses atau respon apa yang akan dimasukkan diinputkan oleh bot. Nah, kemudian untuk dialog flow ini setiap kalian ngeklik, kemudian kalian klik back lagi, dia selalu akan ngingetin harus menyimpan ya. Jadi memang setiap proses penyimpanannya juga kadang agak ini juga. Nah, dia harus agak lama juga ya, agak lama juga situ. Nah, ini untuk contoh yang pakai order status. Nanti kalian bisa coba-coba juga. Nah, ini kalau mau bikin cek status pesanan, nah itu juga bisa buat di sini. Nah, ini kebetulan namanya masih belum saya ganti ya. Nah, untuk nge-rename juga kalian tinggal rename aja di sini, di intentnya. Jadi logikanya gini, logikanya kalau misalkan kita mau buat sebuah menu untuk order status menu untuk order pizza ya, berarti kita pertama harus buat sapaannya, kemudian kita buat intent menu. Kemudian setelah menu dia ngapain? Oh, berarti dia harus gimana, jadi pesan atau enggak gitu ya. Kalau jadi pesan apa, kalau enggak gimana. Nah, kemudian apakah bisa dia mau ngecek status order? Bisa. Nah, itu bisa kalian juga buat intentnya sendiri-sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, itu nanti kalian bisa coba ya, bisa coba aja. Yang jelas sebenarnya masih detail ya di sini ya. Nah, ini belum saya edit yang ini, tapi yang jelas bisa sampai order, sampai ngecek nomor order. Nah, memang banyak sekali yang intinya dari contoh dialog flow ini yang bisa kita coba khususnya untuk order. Dan order pun juga ini tiap jenis layanan itu pasti berbeda. Tergantung nanti kalian mau membuat apa gitu, membuat untuk orderan untuk apa. Nah, kalau untuk demonya, Bu, gimana, Bu? Kalau misalnya seperti ini saya pengen launch tapi bukan di sini, itu kalian bisa juga pakai integration ya, integration. Nah, kalau integration di sini, kalau yang workshop saya kemarin yang pakai Facebook Messenger itu ya, itu setiap selama dialog flow saya ini aktif, Facebook Messenger-nya ini aktif, walaupun ini saya tutup ya, saya tinggal Facebook Messenger saya yang halaman pizza bot itu, setiap ada orang chat dia akan selalu respon. Nah, itu kelebihannya juga kalau kita pakai dialog bot. Jadi intinya kita dengan mudah bisa, sudah setiap orang sudah bisa bikin bot ya sekarang. Tapi kalau misalkan kalian mau coba web demonya Dialogflow juga bisa ya. Web demo kalian tinggal klik di sini ya, diaktifkan di sini, kemudian nanti kalian klik aja URL ini ya. Ini dalam tampilan web yang akan mencoba dari bot yang udah kalian buat. Misalnya hai gini ya, what was that? Oh, halo. Nah, ada yang bisa dibantu. Nah, hai itu berarti kenapa kira-kira kok what was that? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok hai? Kok what was that? Meskipun di logout, kalau setahu saya walaupun di logout tapi Facebook Messengermu on masih bisa. Oke, fallback-nya ya. Oke, Rifai sudah paham nih Rifai. Jadi kalau itu berarti adalah jadi fallback itu harus selalu ada, apalagi atau exception ya, exception. Jadi itu harus selalu ada. Jadi supaya kalian bisa tahu, bisa mengantisipasi ya, bisa mengantisipasi
inputan yang tidak ada di sini. Misalkan ini menu. Gitu. Ada yang sambil nyoba di sini? Saya belum coba, belum buat sampai pizza kayaknya. Ya, saya belum buat sampai pizza. Tapi waktu workshop itu saya sudah buat sampai pizza. Sudah buat sampai ini sih, sampai location juga. Cuman saya pakainya di akun yang lain. Mungkin yang waktu itu ikut workshop ya. Nah, jadi ini contoh integrasinya ya. Nanti kalian bisa coba-coba ya. Jadi bisa pakai web demo ya di sini. Kalau untuk demonya web messenger bisa. Kemudian ada yang dicoba pakai Line bisa ya. Nanti kalau kalian mau develop sendiri, cuman yang baru saya coba sejauh ini Facebook Messenger yang mudah. Yang lain saya belum tahu bagaimana ininya ya. Kemudian, oke, tadi untuk yang order ya, setiap orang nanti kalian bisa coba. Ini juga sampai jam berapa waktunya Pak Arif? Jam 3 ya? Oke, tadi yang tentang order, oke, bot buat auto followers, waduh ya. Buat auto followers. Tadi ada yang mau bikin bot untuk apa tadi? TikTok tadi apa tadi? Bot untuk apa? Bot untuk bikin video TikTok gitu ya mungkin ya. Nah, itu saya nggak paham kalau itu ya. Bot untuk bikin video TikTok. Ya. Tadi itu yang simple ya. Yang simple kita hanya memanfaatkan intent. Nah, kemudian yang tadi yang tentang appointment itu ya, ini saya buat. Nah, gimana kalau kita buat sebuah bot yang bisa membaca, misalnya saya bilang tomorrow, dia bisa tahu tomorrow itu kapan ya. Kemudian saya kamu nulis misalnya jam berapa, itu ada parameter jadi ada parameter tertentu yang bisa dibaca oleh bot. Nah, itu kita bisa juga namanya nanti pakai parameter. Nah, di sini saya buat contoh namanya scheduler ya. Jadi kalian yang mau ngikutin step saya nih, kalian bisa buat agent baru misalkan namanya jadwal atau apa terserah, dan namanya nggak boleh pakai spasi ya. Wah, jadi kayak ngajar programming, nama project nggak boleh spasi ya. Kemudian nggak boleh sama dengan project yang lain. Nah, itu jadi sama, konsep pada dasarnya sama. Itulah kenapa ternyata teori-teori pemrograman paling dasar pun juga dipakai sampai teknologi seperti ini ya, karena memang itu spasi juga nggak, nama project juga nggak bisa. Nah, kemudian untuk intentnya yang tadi kalau kita mau bikin parameter, oke, kalian mau bikin misalnya mau bikin tentang apa? Oh, saya mau bikin tentang appointment misalnya. Jadi kan materinya saya mau share tentang appointment. Nah, kalau yang appointment itu berarti kira-kira respon bot yang pertama apa nih? Nah, karena tadi kita ngomongnya asis atau jadi judul workshop komunitas ini adalah bagaimana membuat virtual assistant. Nah, berarti bagaimana sih kita respon dari bot yang di awal. Nah, bisa jadi kalau ini bahasa Inggris ya, bisa can I help you, what can I do for you today, how can I assist, dan sebagainya. Bahkan pun sebenarnya bisa juga kalian membuat sebuah bot yang bisa booking tiket sendiri. Bookingin aku tiket jam segini ke sini. Nah, botnya bisa untuk memproses atau mencari sendiri dan sebagainya. Nah, itu juga saat ini juga sedang marak. Jadi lama-lama yang hilang nanti profesi apa lagi nih yang hilang, diganti sama bot ya. Waduh, ada yang mau bot nambah subscriber. Wah, itu hal yang terpuji tidak terpuji itu ya. Oke. Ya, tapi yang jelas tadi. Jadi ya akan membantu manusia, Bu, gitu ya. Nah, jadi yang jelas kalau untuk bot ya. Jadi bagaimana yang memudahkan kalian. Wah. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Nah, kalau untuk di bot asisten ya, ini pasti pertama responnya adalah ketika kita ngomong hai gitu, kemudian apa sih yang bisa saya bantu, how can I assist dan sebagainya. Nah, kalau di sini saya akan mencoba membuat bot, swing botnya itu bisa ngenalin saya ada janji jam segini. Nah, itu, dan sebenarnya itu bisa dikonekkan dengan Google Calendar. Nah, tapi di sini saya tidak sampai ngembangin ke connect ke Google Assistant ya, tapi sebenarnya bisa, nanti kalian juga bisa coba ya. Tapi saya kasih yang basic aja dulu ya. Harapannya sih mungkin nanti bisa ada lanjutan berikutnya ya mungkin dari Pak Arif ya, komunitas ini ya, ada lanjutan lagi yang misalnya tertarik di dialog flow, mungkin juga bisa
bisa sharing bareng di situ ya. Nah, di sini untuk schedulernya ini kita akan buat training frase. Nah, gimana Bu caranya supaya kalau misalkan saya ngomong kata ganti waktu ya, kata ganti waktu untuk jam, kemudian dari hari saya ngomongnya on Tuesday supaya bot itu juga bisa bisa ngerti Tuesday itu tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa. Nah, itu kita gunakan namanya action and parameter. Nah, kalau tadi kita waktu bikin pizza bot kita nggak pakai action parameter, nah di sini kita bisa pakai action parameter. Nah, di sini contohnya misalnya I would like to set an appointment for 3 p.m. on Tuesday. Berarti kira-kira Tuesday itu tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Tuesday itu tanggal berapa? Kalau saya bilang I would like to set an appointment for 3 p.m. on Tuesday. Nah, Tuesday-nya Tuesday kapan, Bu? Nah, nanti kita akan lihat botnya akan menjawab seperti apa. Kemudian yang kedua, need an appointment for 4 p.m. tomorrow. Berarti tomorrow itu kapan? Kira-kira si bot itu akan jawabnya, oke, tanggal 2. Ada yang, oh ya yang Tuesday ya, kita lihat tanggal 21. Kalau yang tomorrow udah jelas berarti tanggal 16. Nah, jadi kadang kan memang kalau gimana caranya bot itu harus ngerti, harus paham ya. Bot itu harus ngerti apa yang diinputkan user, walaupun dia ngomongnya gak jelas ya. Aku buatin janji ya, pokoknya besok jam 4. Besok itu besok kapan gitu. Nah, itu gimana caranya bot bisa tahu. Nah, tapi yang jelas kalau kita lihat, kalau dari kalian nih, parameter apa sih yang sebenarnya kelihatan di sini? Yang ada warna pink sama ungu. Ini 3 PM sama Tuesday itu apa sebenarnya? 3 PM itu apa? Tuesday itu apa? Di Ya, dengan siapa? Halo? terus Passwordnya? time, Siapa? time. The Time. Ini dengan siapa suaranya? Stefanus, Luwak Bu. Kopi. Stefanus. Oh, Stefanus. Nah, itu ada yang jawab Luwak Kopi. Oh, Stefanus lagi ya. Jadi penelponnya yang aktif Stefanus ya. Oke, nanti Stefanus dapat surprise ya. Oke, jadi time ya Stefanus ya. Ya, time. Oke, time. Kalau tomorrow apa kira-kira? Apakah tomorrow itu time? Hari, Bu. Oke, ini beda orang lagi. Iksan, Bu. Iksan yang Oke, ya hari. Oke, kalau hari berarti kita nggak ngomongnya day ya, tapi kalau apa? Karena kalau hari kan Senin kan kita nggak tahu Seninnya kapan ya. Oke, berarti nah, tadi ada yang jawab juga saya tak sebutin WC yang jawab biar semangat. Yosia, the time, alam, time zone aja daerah masing-masing. Oke. Daerah masing-masing itu apakah kita perlu ngeset sendiri atau gimana nih maksudnya alam ini ya? Date, Monica. Oke. Today plus 1. Ya, oke. Ya, sudah. Ya, saya yakin anak-anak IT sudah paham semua yang sini. Ya. Jadi kalau di dialog flow ini, kalau tadi ada yang jawab date and time, kita tidak bisa menggabungkan. Sebenarnya bisa juga, tapi lebih aman adalah kita pisah aja. Jadi kalau misalkan kalian punya suatu frase, jadi kalau I would like to set an appointment for 3 p.m. on Tuesday, mana kata-kata yang menurut kamu nggak perlu dimengerti oleh bot? I would like to set an appointment. Apakah would like to ini perlu nggak sih sebenarnya si bot ini ngerti gitu ya? To set an appointment. Nah, Nggak perlu sih, Bu. ya perlu ya. Jadi I would like to set. Nah, mungkin kalau kata-kata penting. Nah, ini nanti kalian mungkin yang udah dapat information retrieval ya. Nanti yang ngerti tentang text mining dan sebagainya ya, text pre-processing. Nah, itu juga ada kaitannya di sini ya. Karena apa? Karena kita harus tahu dalam satu kalimat itu ada beberapa kata yang penting sama nggak penting di situ ya. Nah, kalau yang dibuang itu apa? Ada awalan, akhiran dan sebagainya itu ya. Jadi kalau di NLP ini kita akan lihat beberapa frase yang jadi kalau I would like to set an appointment for 3 p.m. on Tuesday. Kira-kira yang penting di kalimat ini apa? Apakah hanya 3 p.m. on Tuesday atau ada lagi yang lain? Siapakah yang tahu?
Nah, appointment. Oke, Bima, Renaldi. Appointment. Nah, jadi ketika kalian nanti akan ngomong sama bot, ngomongin masalah appointment. Nah, itu sebenarnya bot juga akan respon. Nanti saya akan kasih tahu caranya gimana supaya bot itu respon. Kita nggak perlu nulis. Apakah kita harus selalu nulisnya I would like to set an appointment for 3 p.m. Wah, panjang sekali, Bu. Nggak perlu. Sebenarnya kita juga bisa menuliskan intinya saja. Intinya pada apa? Misalkan set an appointment. Jadi kelebihannya di sini, kelebihannya di dialog flow ini, sebenarnya dia juga secara otomatis sudah membaca mana frase yang penting dan nggak penting. Nanti saya akan coba ya. Nah, setelah itu di sini kalian bold ya. Caranya gimana, Bu? Kok bisa ini warnanya jadi pink, jadi ungu? Nah, kalian bold aja. Nanti di klik kanan di sini akan muncul ya parameternya. Nah, kalau 3 p.m. ini karena saya sudah nambahin di sini time ya. Tuesday ini date ya. Kemudian need an appointment for 3 p.m. tomorrow ya. Set an appointment on Wednesday at 2 p.m. Nah, ini semua sudah saya masukkan namanya parameter saya add sebagai parameter di sini. Nanti parameter itu akan otomatis nambah sendiri di sini. Nah, ini sebelumnya tadi nggak dalam keadaan tercentang ya. Nanti kalian centang di sini, kalian centang di sini. Nah, ketika dicentang nanti akan muncul ini, dua ini, value sama prom. Nah, prom ini adalah pertanyaan dari bot ya, pertanyaan dari bot sebelum dia bertanya, sebelum dia merespon hasil akhirnya ya. Jadi prom ini misalkan saya cuma nulis seperti ini ya, set an appointment gini ya. Nah, dia langsung ada what time would you like to come in. Nah, itu dari mana Bu? Nah, dari sini. Jadi di prom ini kita klik di sini ya, kalian masukkan, bisa lebih dari satu, what time gitu, mungkin yang lebih singkat ya, what time ini ya, what time bisa juga. Nah, jadi bisa lebih dari satu. Nah, kalau misalkan saya sudah jawab what time would you like to come in. Nah, misalnya saya ngomongnya, kalau time saya kan pasti jawabnya 3 p.m. nggak mungkin Tuesday ya, 3 p.m. Nanti akan jawab lagi what date. Nah, setelah dia setelah nanyain waktu, dia nanyain tanggal gitu loh. Tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Kalau misalkan kamu mau jadwalnya seperti itu, misalnya 21 April gini ya. Nah, nanti bot akan jawabnya seperti ini. Nah, you are all set for 21 April. Nah, ini ya, jam berapa? See you then. Nah, ini untuk waktunya ini sebenarnya kalian aturnya nah, kamu ngeset tanggal 21 April, saya ngeset janji ya, tanggal 21 April pada tanggal sekarang 15. Nah, itu tadi ya, jam berapa sekarang itu ya. Nah, itu. Nah, itu untuk default responnya. Itu kalau kalian cuma sepotong-sepotong. Tapi kalau misalkan kalian langsung masukin botnya seperti ini, ya, need for an appointment for 2 p.m. tomorrow, ya, maka dia akan menjawabnya adalah, nah, you are all set for 16 April ya, jam 16.00. Bener kan, 16.00 kan 4 p.m. ya. Tomorrow kan, tomorrow-nya tadi adalah tanggal 16. Nah, sekarang coba kalau misalkan I would like to set an appointment for 3 p.m. on Tuesday. Maka dia akan munculnya adalah ya. Nah, Tuesday-nya tadi yang jawab 21 siapa tadi? Bener berarti ya. Iksan ya tadi yang jawab 21 ya. Nah, betul ya. Jadi 21 Tuesday, berarti Tuesday-nya adalah Tuesday yang depan. Jadi kalau misalnya saya ngomongnya adalah Tuesday. Kalau saya ngomongnya Sunday, berarti tanggal berapa? Sunday. Bot akan menjawab tanggal berapa? Ayo, Sunday. Hitung tanggal sih. Ya, itu ya. Jadi, ya 19. Oke. Jadi itu. Jadi, bot itu akan bisa langsung ngasih respon. Nah, sebelum ngasih respon yang akhir ya, kalau kalimat kalian nggak lengkap atau kalian cuma menunjukkan satu kata kunci aja, time misalkan ya, atau misalkan appointment ya tadi ya, sorry ya, appointment terdiri dari time sama date. Nah, jadi tergantung nanti kalian itu mendefinisikan appointment itu kalimatnya, appointment itu ada apa aja. Misalkan ada 3 ya bisa juga date, time sama place. Misalkan bisa juga ditambahin lagi nanti parameternya place gitu ya. Nah, terus kalau misalkan tadi saya sudah kasih itu ya prompts atau respon yang sebelum dia merespon
hasil akhirnya itu pakai prompt. Nah, kalau hasil akhirnya gimana Bu caranya biar menjawab? Nah, jadi kita tetap pakai, nah ini ngoding sedikit kok ngodingnya, cuma apa? Cuma manggil pakai dolar, ya, variabel dolar, yaitu date sama time. Manggilnya dari mana, Bu? Manggilnya dari ini, dari parameter ini, ya. Dollar date itu untuk dolar, ya, berarti you're all set for dollar date sama at time. Time-nya berapa? See you then. Nah, mau kasih respon lain, silakan. Misalnya kamu sudah ngeset ini, jam ini, nah, silakan. Nah, itu ya. Nah, itu jadi untuk contoh untuk respon untuk Google Assistant atau sorry untuk bikin bot untuk asisten ya. Jadi untuk melakukan penjadwalan yang masih secara basic. Sebenarnya juga nanti masih bisa kalian kembangkan di situ. Nah, mungkin itu untuk yang tentang schedule atau dan ini ya, untuk action parameter ya. Mungkin selanjutnya, oke, mungkin sebelum saya mau lanjut ke ini ya, nanti pertanyaannya terakhir ya Pak Arif ya. Iya. Oke, iya. Sebenarnya sih kalau misalnya mau ngomongin bot ini sebenarnya panjang ya, dalam artian dan ini menarik untuk didalami sebenarnya, dan sampai sekarang pun saya juga masih riset terus, tapi tetap saya akan coba membagi waktu supaya semuanya dalam komunitas ini supaya bisa tersampaikan. Nah, saya yakin kalian semua pasti punya ide-ide yang menarik untuk diterapkan dalam sebuah bot. Nggak melulu tentang penjadwalan sih, bisa jadi nggak melulu tentang order juga. Kira-kira bot apa? Nah, kebetulan kalau yang sekarang kan memang maraknya itu adalah tentang COVID ya, tentang COVID. Dan ada yang sudah nyoba WA Kominfo COVID nggak? Siapa yang udah? Saya pengen tahu gimana sih itu responnya bagus nggak? Yang punya Kominfo itu. Nah, ini ada yang sudah nyoba? Belum Saya lihat terkena penyakitnya, Bu. belum. Amel, ya. Sudah Bu, sudah coba. Oke, lumayan membantu. Ngasih tahu apa aja sih kira-kira? Bentar Bu, saya tak lihat WA dulu. Oh ya, ini siapa ini? Loh, Rek ngasih tahu Rizky. namanya. Oh ya, Rizky siapa? Rizky wakil loh di sini. Rizky. Bu, Rizky Sarah Bu. Rizky Dewantara. Atau Rizky siapa mana? Rizky Satrio, bukan? Oh, Rizky Bukan, Bu. Febian. Sekalian nyanyi. Oh, enggak. Ya. Di sini tuh ada pilihannya menu Bu. Yang pertama itu kabar COVID terkini di Indonesia. Kedua, sebenarnya apa sih COVID itu? Tiga, apa saja gejala COVID? Keempat, bagaimana cara melindungi diri? Terus apa lagi? Gak bisa share screen ya? Gak bisa ya? Pakai handphone ya ini, Rizky ya? Iya, pakai handphone saya Bu. Oh, pakai handphone. Oh, kan itu masker perlu nggak sih? Lah ini berita yang terbarunya itu Bu. Oh, karena rumah itu di sakit WA-nya ya? rujukan COVID. Iya, di WA-nya. Itu berarti inputannya apa? Angka atau gimana? 1, 2 atau apa? Inputannya itu Teks. abjad. Oh, Iya, abjad. Kalau Iya. misalkan kamu ngetik rumah sakit, gitu langsung muncul pilihan rumah sakitnya nggak kira-kira? Enggak, Moro-moro di awal itu rumah muncul. sakit, gitu loh. Enggak, Bu. Enggak Mungkin ya? Belum bikin itunya palingnya. Training frasenya mungkin ya. Iya, belum. Di sini kalau tak diklik selesai itu ya munculnya data yang terbaru tentang COVID itu langsung Bu. Jadi harus diselesaikan dulu, baru bisa sekolah dulu. Oke, jadi harus diselesaikan dulu. Nah, saya sebenarnya penasaran nih, kalau misalnya ada yang bisa share screen, nanti mungkin bisa share screen-nya. Saya belum nyoba sih yang Kominfo ini, cuma kan... Ngeblur lagi, Maaf. Oh ya, ngeblur? Oh ya, sebentar. Kenapa ya? Mungkin koneksinya atau... Iya, kayaknya koneksinya itu, Bu. Pakai wifi padahal, sebentar ya. Oke, sudah? Masih ini? Sudah, oke. Blur. Oh iya, kenapa yang blur sendiri itu ya?
Apa gara-gara ngomongin Kominfo ya? Enggak ya. Terus oke, saya sebenarnya penasaran nih gimana kalau misalnya ada yang bisa nanti nunjukin contoh ya, contoh screenshot-nya WA-nya Kominfo COVID tuh kayak gimana sih? Nah, oh ya ini kan harus chat dulu ya. Maksudnya yang kalian sudah pernah interaksi, terus kalian screenshot, saya pengen tahu nih sebenarnya kayak gimana responnya ya. Nah, saya akan lanjutkan mungkin yang ke topik terakhir ya, topik sesi terakhir itu tentang COVID. Nah, COVID demo. Nah, sebenarnya ini oke, sebenarnya udah bisa ngelihat semua ya. Ini saya pakai 2 browser. Kenapa buka 2 browser? Nah, jadi ceritanya gini, kalau saya mau bikin Google Cloud Platform, itu saya nggak bisa pakai akun Sticky. Nah, sedangkan kalau tadi saya sharing ke kalian itu saya pakai akun Sticky untuk riset dan sebagainya. Tapi kalau saya mau pakai Google Cloud itu saya harus pakai akun Gmail ya. Nah, itu jadi gimana caranya? Mungkin udah tahu semua lah anak IT biar kita bareng-bareng ya caranya dengan membedakan browsernya. Nah, jadi kalau untuk COVID-19 demo ini sebenarnya adalah baru ya, baru ini. Ini baru 7 April kemarin Google launching ini dan mungkin juga belum banyak yang tahu. Ini sebenarnya open untuk publik yang mau riset. Nah, yang menariknya di sini adalah di sini sangat lengkap sekali sudah dikasih intent. Nah, intentnya gimana ya? Jadi behaviornya coronavirus di airborne, bagaimana dia di udara ya, bagaimana tentang corona di Cina, kemudian closure, concern ya, kemudian bagaimana jumlah kematian dan sebagainya, define artinya, kemudian kaitannya dengan hand sanitizer, pertolongan, waktu inkubasi, kemudian karantinanya berapa, kemudian masker, aktivitas outdoor ya, banyak sekali. Apakah ada kaitannya dengan hewan? Nah, itu ya. Itu sangat banyak sekali di sini dan menariknya ya sudah. Nah, ini banyak sekali loh intent. Ini kalau saya pikir ini menarik kenapa? Karena kita nggak perlu dari nol membuatnya ya. Nggak perlu dari nol membuatnya. Nah, ini bisa kalau misalnya kalian mau kembangkan tuh bisa menjadi sebuah aplikasi atau sebuah riset. Nanti kalau kalian misalnya mau tertarik dalam botnya untuk membantu orang-orang yang nggak paham atau kurang pengetahuan tentang COVID, karena saya lihat juga sekarang masih banyak orang yang tidak pakai masker ya. Ayo kalian di sini nggak pakai masker ya. Ini lagi pakai masker nggak? Kalau video conference nggak ngaruh ya Bu ya. Nggak, ya, maksudnya kalau kalian keluar tuh harapan saya kalian ini ya pakai masker. Nah itu memang banyak yang masih awam ya hal itu. Apalagi di Indonesia. Kalau kalian mungkin ini semua saya yakin pasti ada yang mudik nih. Coba lihat di kampung-kampung kalian, banyak nggak yang masih pakai masker? Atau masih ada nggak yang ngurumpi bergerumbul gitu? Pasti ada ya? Nggak ada? Ada nggak? Oh lagi rebahan. Masih banyak yang ngopi. Nah itu loh, masih banyak yang ngopi. Terus kapan itu saya lewat di warnet mana itu ya, terus juga ada yang penggerbekan polisi itu saya lihat di situ loh. Nah kemudian ada juga orang-orang yang masih ngadain acara-acara apa gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya banyak kurangnya kesadaran ya orang-orang tuh ya bahwa berbahaya untuk COVID ini. Nah kemudian kita perlu kasih sebuah knowledge atau pengetahuan gimana supaya mereka itu paham gimana tentang coronavirus, salah satunya dengan bot ini. Karena mungkin kalau tanya ke layanan COVID yang mungkin yang WA itu bot ya. Mungkin kalau yang di Malang atau apa itu nggak tahu, saya di telepon itu di Malang itu apa sudah bot atau ada yang tahu nggak yang di Malang itu layanan COVID Pemkot itu bot atau telepon aja tuh? Apa nih yang tahu nih? Layanan COVID Malang, yang khususnya yang masih di Malang. Oh, saya sudah di kampung, Bu. Nah, atau mungkin di tempat kalian layanan COVID-nya kayak gimana? Ada sudah berupa bot. Nah, itu sebenarnya sangat penting juga ya kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa bisa mengembangkan riset. Nah, social distancing masih banyak yang nggak paham dan sebagainya itu ya. Nah, ini contohnya untuk COVID-19 demo. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mau riset ini juga sebenarnya agak itu tadi harus punya Google Cloud Platform itu tadi ya yang ini ya yang agak mungkin syaratnya yang agak mungkin agak apa ya agak susah ya. Ini susah juga enggak sih kalau misalnya kalian bisa kalian kalau mau Google Cloud di sini udah punya akun Google Cloud siapa nih? Saya pengen tahu nih. Itu kalian yang pakai BNI itu kan bisa ngurus namanya VCN ya. Nah, itu bisa pakai VCN itu. Itu yang udah pakai ini Google Cloud Platform di sini siapa? Bisa Bu gratis, ya gratis 12 bulan.
bisa gratis. Nah, kan untuk nyoba-nyoba aja dulu ya. Kalau misalnya enggak sudah pernah nyoba, oke, sip ya. Itu kalau misalkan lebih dari itu ya baru kena ini ya, kena apa namanya? Baru berbayar kayak gitu. Nah, kemudian kalau COVID ini gimana Bu cara nyobanya? Sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Nah, di sini nanti kalian sebenarnya kita harus tahu apa sih apa namanya ini welcome-nya. Nah, ini ya ada support welcome, sick thanks dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita coba di sini integration. Nah, ini saya akan coba namanya integration di sini. Oke, nah ini kadang Dialogflow ini memang kadang juga agak susah-susah ini ya. Recommended saya sih kalau kalian pakai di ini ya, kalau lagi terkoneksi pakai WiFi. Nah ini kalian bisa aktifkan. Nah, jadi ada dua cara, bisa pakai web demo, bisa pakai Dialogflow Messenger. Nah kalau mau pakai Dialogflow Messenger, itu bisa kita tinggal aktifkan, nanti dia akan muncul ini ya, seperti message box. Nah, saya mau coba yang COVID tadi. Nah, cuman kadang kendalanya saya nggak tahu, sering juga server unavailable. Kadang-kadang seperti itu. Jadi perlu sering di refresh. Padahal dari internet sih nggak ada masalah ya di sini. Nah, kalau yang kalian mau nyoba, yang bisa langsung kalian coba sekarang, itu kalian bisa juga akses yang ini. Ini saya sudah sediakan tadi. Nah, punyanya Melbourne. Nah, itu di sini. Mungkin saya akan kopas di chat ya, kalau yang mau nyoba ya, punyanya Melbourne ini ya. Punyanya University Melbourne. Jadi, nah itu untuk link bootnya Melbourne. Kalau kalian mau nyoba ya, nyoba tanya-tanya di situ. Nah, kalian bisa mempelajari gimana sih bot mereka bekerja. Nah, ini bisa ya. Nah, kalau yang bot yang saya ini tadi, nah itu kalau di Dialog Messenger diaktifkan, nanti kemudian kalian klik aja try it now di sini, try it now ya. Set. Nah, di sini nanti akan muncul sebuah, nah langsung ada, hi this is the COVID-19 virtual agent, you can ask me question, nah sebagainya. Ini semacam welcome intent-nya gitu ya, otomatis ya. Nah, di sini ada pilihan, nggak tahu yang punyanya ini, Kominfo sama nggak kayak gini? Start screening, what is COVID, what are the symptoms, how many confirmed cases are there in the US? Sama nggak sih yang udah nyoba punyanya Kominfo? Ayo, mungkin ada yang bisa share screen, wah tambah ini deh, tambah senang sekali ya kalau ada yang mau menunjukkan kayak gimana sih chatbotnya Kominfo itu. Di share screen apa? Iya, di share screen. Siapa ini? Rifai. Oh, Rifai. Bisa Rifai share screen. Bisa. Hasil screenshotnya atau chatnya? Web WhatsApp-nya, Bu. Oh, webnya. Tapi sudah aktif ya? Sudah aktif ya? Iya. Oke, kalau apa? Coba Rifai di share. Oke, sampai. Kelihatan nggak? Sebentar. Kelihatan. Rifai. Oh ya. Oke. Oh. Nah, ya. Oh ya, ini ya, COVID. Wah, nanti kelihatan semua dong chattingannya Rifai. Biarin. Kalau nggak ada yang ini kok ya. Nah, oh gitu ya, selamat datang. Oh, jadi dia berdasarkan inputan ABCD ya, kayak gitu ya. Oke. Masker perlu nggak sih? Oke. Kalau itu, fallback intent-nya kayak gimana? Kamu ngetik yang Kalau GC gitu? fallback intent-nya sepertinya nggak ada, Bu. Tapi lebih ke respon yang direspon terakhir. Contohnya ini. Ini setelah F,
masker, kemudian ketika halo tetap jawabannya sebelumnya. Oke. Halo, halo. Oh gitu. Jadi yang terakhir aja diulang lagi gitu ya? Iya, kalau callback-nya. Oh, terakhir kamu nanya masker. Kalau misalnya terakhir kamu nanya yang misalkan rumah sakit, dia akan jawab rumah sakit terus gitu. Oh, baru Ini selesai. Jawa Timur. Ini mengenai rumah sakit. Oh, karena diselesai, ini ada menu sama selesai ini kayak ini kalau udah mulai, saya kan rumah sakit rujukan, tapi kalau Jawa Timur gini, tetap oke. Nah, seperti ini. Oh gitu. Oke. Kementerian ini rumah sakit rujukan. Oh ya. Itu ya berarti. Tapi rujukannya nggak berdasarkan lokasinya user ya? Semuanya ya ditampilkan ya? Iya, jadi kayak ada seprovinsi sepertinya, Bu. Oh, seprovinsi. Seperti ini. Iya. Oke. Oh gitu. Harus nulisnya provinsi. Kalau nulisnya Jawa gitu nggak bisa ya? Jawa. Tetap. Oke. Yang nggak ada Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah nggak ada. Bacanya Jawa Barat. Oke. Oh, tetap fallback ternyata. Tetap ya, tetap ini ya. Oke. Oke, terima kasih ya, Rifai. Ya, Bu. Oke, kurang lebih contohnya seperti itu ya, kalau yang untuk punya Kominfo ya. Nah, jadi tujuannya kita sebenarnya komunitas seperti ini itu bukan intinya biar dapat nilai atau apa bukan ya, tapi intinya malah lebih bagus kalau kalian bisa mengembangkan atau ini kekurangan dari yang misalnya yang sudah ada itu. Contohnya dari riset yang sekarang lagi booming yaitu tentang COVID-19. Mungkin saya kembali tadi ke dialog saya tadi ya. Nah, yang ini ya. Jadi kalau contohnya punyanya Kominfo seperti itu, kita harus jawab A, B, C, D. Nah, dari pengembangannya dialog flow ini sebenarnya sudah disediakan juga semacam opsi ya. Atau namanya di sini tuh tadi kita nggak sampai bahas ke sini ya. Ini namanya konteks ya. Tapi kita nggak sampai bahas ke sini. Kita hanya tadi sampai intent sama integration aja. Intent, action, response, parameter, ya, running frase. Nah, kalau yang di COVID-19 ini benar-benar sudah dialog flow-nya itu benar-benar menurut saya sudah oke. Walaupun masih ada beberapa yang saya kira masih perlu dikembangkan lagi. Nah, contoh, jadi dalam COVID ini ketika saya klik start screening, nah dia ada semacam SPK kayak SPK gitu ya, SPK ya tidak gitu ya. Nah itu kan menarik tuh kalau kalian mau jadikan sebuah penelitian tugas akhir. Nah itu kalian bikin screening kayak gini ya. Misalkan ini are you ready to get started? Yes. Nah do you have any of this life threatening symptom? Nah ini bisa juga mau jawab yes atau no. Kalau no, nah nanti dia akan nanya lagi apakah kamu punya gejala seperti ini? Yes. Nah dia langsung akan memutuskan call 911 misalkan seperti itu ya. Ketutup ya. Layarnya. Oke. Blur lagi? Oh, belum ini ya? Layarnya belum muncul ya? Sorry. Belum saya belum saya share. Oke. Oke, ini ya tadi ketika saya ulangi lagi, try it now ya. Saya klik di sini, kemudian nanti ada, nah screening ini kayak SPK, jadi kayak ya tidak gitu ya. Apakah kamu punya gejala seperti ini? Nah, kemudian apakah kamu sudah mulai untuk screening? Kenapa? Belum ke-share ya layarnya. Oh, yang lain belum share. Sebentar. Iya nggak sih? Gimana? Yang lain bisa ngeliat nggak? Oh, nggak kelihatan. Oke. Sebentar. Personal window. Masih belum kelihatan, Bu. Oh, masih belum kelihatan. Wait. Oke. Bentar, tak munculin ini. Ini muncul?
Dialogflow Messenger kelihatan semua bacanya? Muncul. Oh, muncul. Oke. Oke, tadi tak ulangin lagi, mungkin buat kalian yang mau nyoba-nyoba ya. Nah, jadi di Dialogflow Messenger ini diaktifkan. Nggak muncul? Iya, masih belum muncul. Oh, munculnya apa? Sekarang munculnya apa? Yang di Google Meet, Bu. Nggak muncul. Padahal saya pilih yang window. Harusnya kan window kan? Saya screen Google Meet-nya. Your entire screen apa window kan sebenarnya? Window ya. Iya, biasanya window. Sebentar saya tak cari. Oh, oke, coba. Udah? Dialogflow Messenger. Oke, sudah ya. Nah, itu kalian try it now ya. Kemudian nanti oke. Diklik di sini. Nah, itu ada screening, ada what is COVID, gejalanya gimana, berapa kasus. Nah, itu sebenarnya di botnya sudah kasih beberapa pilihan ya. Pilihan apa aja. Nah, itu kalian kalau yang di screening itu kayak SPK jalannya yang saya ngomong tadi SPK. Wah, berarti bisa dibuat untuk kayak bikin SPK dong. Nah, bisa juga jadi bot itu juga tapi dia secara otomatis akan memunculkan ini ya, apa namanya, respon-respon berdasarkan training frasenya. Misalnya contohnya kamu punya gejala seperti ini, nah mungkin ini kan bahasa Inggris nih, nah kalian juga bisa nanti ngembangin, misalnya kalau bahasa Indonesia yang udah dipahami orang-orang Indonesia, gejalanya Indonesia kayak gimana sih, apa misalnya, apakah kamu punya gejala pusing misalkan atau demam yang tinggi. Nah, ini contohnya kalau misalkan sudah ending ya, dia akan langsung ditunjukkan ke 911. Nah, ini kalau pakai Dialogflow Messenger memang kita harus ini ya, try it now. Jadi kita ini belum ke platform ya, dalam artian belum jadi suatu apps. Nah, jadi bisa sebagai trial aja. Kemudian kalau misalkan mau nanya what is COVID, di sini juga sudah ada botnya what is COVID. Misalkan ada pertanyaan apa lagi yang ada di training fase tadi ya, itu bisa kita coba juga di sini. Banyak sekali, lupa saya sih, apalagi jadi di intinya. Ada kalau nggak salah, nah contohnya misalkan tentang airborne, jadi sebenarnya botnya tadi itu bisa ngerespon segala sesuatu pertanyaan kalian, ya, khususnya kayak gini, ya. Is the virus in the air, ya kan, the virus be transmitted through air. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan punya Kominfo tadi, sebenarnya ini lebih lengkap karena dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ya per diagnosa, per gejala ya. Kalau misalnya atau kondisi, per kondisi. Jadi kondisinya kalau dia di udara gimana, kondisinya kalau pakai masker gimana, itu pun tiap kondisi banyak sekali training frase. Nah, kemudian responnya contohnya seperti ini. Studi the virus ini is mainly transmit dan sebagainya. Nah, itu jadi saya kira ini kenapa kok saya sampaikan ini, karena saya kira sangat menarik sekali kalau khususnya mahasiswa stiki ada yang mau mendalami riset khususnya untuk bikin bot untuk corona ini yang sampai saat ini juga kita masih belum ini ya, masih berusaha untuk mengatasi itu. Nah, jadi tadi ya tiap intennya itu ada kondisi-kondisi yang banyak sekali yang bisa kita dalam sebuah bot ini ya bisa kita teliti gitu. Dan ini masih terus berkembang. Nah, itu tadi kenapa kok saya tertarik untuk share itu ya, COVID itu, siapa tahu Mas Justiki harapan saya untuk tugas akhir dan sebagainya itu kalian tertarik untuk mendalami chatbot. Nah, itu kenapa kadang kayak saya di kelas kalau ngajar pasti saya akan tawari siapa yang mau kalau bisa kasih keterbaruan teknologi. Nah, contohnya kalau nggak salah komunitas berikutnya ada Firebase ya, namanya Firebase di kelas di kurikulum nggak ada, tapi di kelas akhirnya saya kasih. Kenapa? Karena supaya kalian nanti nggak ketinggalan. Kalau Dialogflow saya mau kasih di pemrograman mobile itu nggak nyambung ya, dalam artian bukan nggak nyambung, tapi nanti kaitannya panjang. Sebenarnya kaitannya di artificial intelligence. Kalau Dialogflow ini sebenarnya cocoknya masuk di mata kuliah artificial intelligence. Nah, oke, dari sekilas tentang Dialogflow ini kira-kira berapa orang yang tertarik? Saya pengen tahu aja sih responnya. Yang tertarik belajar Dialogflow lebih dalam lagi ini siapa nih? Berapa orang dari 63 ini?
Nah, keren Bu. Nah, siapa lagi kira-kira yang tertarik? Cuma Iksan aja nih yang tertarik nih. Ya, tertarik itu nggak harus selalu, oh berarti nanti sama vokalnya ditagih ini programnya. Enggak, ya maksud saya tertarik. Jadi kalian itu, ayo silakan nanti setelah komunitas ini, nanti mungkin di next berikutnya ada yang, nah bisa di-follow. Ada yang mau sharing juga, ada yang mau dalami ini, mau nyoba bikin ini. Nah, jadi kalian bisa bikin bot ya. Jadi kalian semua udah bisa bikin bot ya pakai Dialogflow ini gitu. Nah, mungkin itu harapan saya sih kalian semua bisa melanjutkan ya pengembangan ini. Contohnya ini nih yang tentang COVID ini. Nah, siapa nih kira-kira yang berani mau ngelanjutin COVID? Oh, mau integrasi ke WA biasa. Ya, bisa kok pakai WA, pakai integration tadi ya. Pakai di integration. Oh, terakhir tadi screen saya ini udah saya stop ya. Terakhir tadi masih ada yang belum ini ya, belum melihat ya. Nah, itu. Oke, mungkin Pak Arif udah jam 3 mungkin bisa tanya jawab ya Pak Arif ya. 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 Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Bu Kalina. Mau pakai mikrofon boleh, mau pakai chat boleh ya. Mau didiskusikan. Nah, ini sifatnya kita santai aja, kita sharing komunitas ya. Kira-kira apa dari yang kalian sudah dengerin tadi, kira-kira ada yang pengen kalian diskusikan? Oke, kalau saya yakin sih, kalau saya sendiri dalam jujur saya tertarik ya. Karena apa? Karena logika kita kuat ya, tapi kita terkendala di coding kan. Nanti kalau di Dialogflow kita udah tahu, oh alurnya seperti ini, kita buat seperti ini. Terus kalau ini masih bisa lihat share screen saya ya. Ini di Medium ada yang menarik juga. Saya kira ini mudah banget kalau mau kalian pelajari membuat pemesanan bakso. Nah, ini pakai entitas namanya ya. Nah, yang di sini anak sticky saya belum pernah tahu yang nulis di Medium nih. Ada nggak Pak Arif kira-kira? Yang nulis di Medium. Nah, ini bisa masuk ini ya Pak Arif ya, masuk dari poin komunitas juga ya Pak ya, kalau nggak salah. Kalau menulis artikel ini ya. Iya, Pak. Nah, ini siapa ini yang sering-sering aktif ngoding. Nah, siapa tadi? Banyak nih yang saya tahu, yang saya kenal di sini. Panji, Aditya, Reginal, Rizky, siapa ini? Stefanus, Thomas, siapa lagi nih? Bima yang ada 2 ya. Bima kedua-duanya nih. Kira-kira yang sudah pernah nulis di Medium. Nah, jadi kalau kalian misalkan, waduh saya tadi kok masih belum mudeng Bu caranya. Nah, sebenarnya tadi selain saya juga PPT saya upload di sini ya, bit.ly/dialogflow15. Nah, itu nanti rencana saya folder itu akan saya gunakan untuk ngisi materi-materi seputar Dialogflow khusus bagi kalian yang mau melanjutkan ya Pak Arif ya. Dari komunitas ini mungkin ada yang mau mendalami Dialogflow ya, khususnya nanti untuk jadi sebuah bot ya. Nah, itu nanti saya akan buat folder itu, di folder itu nanti materi-materinya dan semuanya, jadi kalian bisa coba. Nanti kalau yang mau paling simple nih, saya juga baru lihat di artikel di Medium, wah simple banget ini. Jadi ini kalau kalian masih baru belajar pertama Dialogflow kan bisa ngikutin langkah-langkahnya ini ya, chat pemesanan bakso ini ya. Nah, lucu juga saya lihat, ini juga masih bisa dilanjutkan ini, masih panjang ini ceritanya ini ya. Nah, itu membuat chat pemesanan bakso. Nah, ini saya kira semua pasti bisa. Tapi ini sebenarnya masih bisa dikembangin bakso ini. Ya cuma sepotong aja. Tapi saya yakin kalian pasti bisa untuk ngembangin ini. Oke, nah itu mungkin untuk Dialogflow yang di kuliah nggak ada ini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kok nggak ada pertanyaan ini kayaknya ini Pak Arif? Silakan teman-teman. Atau saking tertariknya mungkin ketika ada pertanyaan. Ayo yang mau ada pertanyaan kira-kira untuk Dialogflow, atau jangan-jangan masih susah ini dipahami Dialogflow ini. Sebenarnya mudah kok. Sebenarnya kalau saya yakin, apalagi kalau kalian yang merasa logikanya main ya, masih bingung mau tanya apa Bu ya Iksan. Ya Iksan nanti kamu nah ini udah dapat PPB lanjut ya kalian ya, yang dulu dapat kelas saya PPB ini. Nah, itu bisa dibuat tugas akhir tuh siapa tahu di ACC oleh Pak dosennya.
Memakai bahasa Inggris saja aturannya bisa. Oke, pertanyaan dari Karlina. Bisa ya? Bisa Karlina pakai Indonesia. Tadi saya sudah menunjukkan, nah, mungkin sayangnya ini, mungkin nanti next ya, nanti komunitas lagi kita mau fokus ke bahasa Indonesia. Nanti masih bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia nanti di settingan awalnya tinggal dirubah aja. Nanti akan ada training bahasa Indonesia. Oke, selain Karlina ada lagi pertanyaannya? Ya, menarik bahasa Jawa saya yang belum tahu. Tapi sebenarnya di bahasa Indonesia itu kalian bisa bikin jadi bahasa Jawa. Sebenarnya bisa juga. Tapi tergantung training fasenya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah jam 3 lebih ya. Bu, Dialogflow apakah bisa melakukan insert data menggunakan API? Insert data nggak bisa. Tadi pakai integration ini, Iksan ya. Sebentar. Integrasi yang tadi, tapi itu tadi kalau pakai API itu kamu harus ngaktifin Google Cloud ya, Google Cloud Platform ya. Jadi kamu coba lihat deh di integration itu nanti ada namanya sebentar kayak yang di saya tadi itu integration. Oh sorry, fulfillment. Nah ini fulfillment inline editor itu kita bisa nambah-nambahin ini ya. Fulfillment pakai di inline editor itu harus ngaktifin Google Cloud-nya. Bisa auto translate. Kalau auto translate belum pernah nyoba Putri ya kalau auto translate, tapi setahu saya gini, bukan auto translate tapi kita bisa memasukkan bahasa selain Inggris di dalamnya. Jadi bisa di dalamnya itu ada sub Inggris Indonesia, jadi satu agen itu bisa banyak bahasa. Ya. Oke, jadi itu sih menarik sih ya, pertanyaannya bagus semua ya. Jadi tentang bahasa ya. Nah, perintahnya voice recognition bisa. Kan ini di sebelah kanan ini try it now itu ada mikrofon. Nah, itu bisa diaktifkan ya. Cuma ini apa? Pakai suara. Bisa nanti kalian coba deh. Pakai mikrofon. Ini mumpung pakai headset semua, nanti dicoba. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin ini kira-kira setuju kalau menambahkan gambar-gambar. Oh, maksudnya gambar ini gitu ya. Kayaknya bisa, tapi tadi nanti pakai itu tadi ya Karlina ya. Nambahin tadi yang ada yang tanya API, nambahin API itu terus bisa juga diinsert di kodenya. Ada, nanti kita tapi ngoding tapi itu Karlina ya, harus ngoding ya. Di inline editor itu pakai JS, pakai JavaScript ya, itu ya nanti. Bisa, tapi kalau di basicnya yang kayak terangkan tadi tidak pakai gambar, kita hanya sebatas teks ya gitu. Karena namanya chatbot, chat itu hanya berupa teks sama message, suara, sorry, teks atau suara. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana Pak Arief? Ada pertanyaan lagi atau? Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Kalau mungkin ada lanjutannya nih, setuju nggak nih kira-kira nih? Tapi mungkin nanti next gitu ya Pak ya, mungkin bulan-bulan kapan gitu ya. Ya. Siap. Mungkin, nah dari teman-teman kalian silakan kasih masukan aja, misalnya ke Pak Arief kita pengen bahas apa. Jadi harapannya komunitas ini mungkin ada grupnya WA ya Pak Arief ya? Grup Ada, WA. Bu. Nah itu aktif aja di grup, Pak komunitas berikutnya bahas ini dong, kita ini dong. Nanti mungkin bisa jadi bukan saya atau mungkin siapa yang bisa bahas tentang Dialogflow ini gitu ya, keren gitu ya. Jadi bisa kalian implementasikan gitu. Oke, cukup Pak Arief kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman ada lagi. Oke ya. Ini saya rasa kok sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin nanti yang untuk sesi lanjutan dari Dialogflow dari Bu Kaulina mungkin nanti bisa kita arrange lagi Bu jadwalnya. Iya. Mungkin kalau untuk workshop dari KPM Mobile Programming ada lagi itu besok dengan topik Get Started with Firebase for Android Application. Nah, jadi itu menarik itu. Dari ya. Pematerinya Suendra. Setengah 7 malam ya. Suendra ada di sini. Oh, ada Suendra juga. Ya, bisa. Jadi kalian yang mungkin di kelas PPB dulu mungkin bukan pengampunya bukan saya, nggak sempat dapat Firebase, ikut aja besok ya. Itu menarik. Oke.
Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih banyak Bu Kaulina atas materi yang disampaikan, sungguh sangat menarik. Ya, Jadi terima semoga kasih juga buat semuanya ya. Insight bagi teman-teman untuk mendalami chatbot ini. Oke, workshop hari ini mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih untuk Bu Kaulina dan juga teman-teman yang telah berkenan hadir untuk menghadiri workshop ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.